Gio, kanan atau kiri, Aura atau Onyx dari pik-pikannya? Saya Aku kiri. Onyx 40. Oke, 2 untuk Onyx ya. Kalau begitu 1 untuk Aura dari 40. Karena ini penasaran aja gitu. Mau ngelihat bagaimana permainan dari Godiva yang menggunakan kaditanya. Baiklah, kalau begitu line out down ini dia waktunya. Kita akan langsung menggiring ataupun apa ya, tetap mengawal bagaimana jalannya pertandingan di game yang pertama di match yang kedua. Gio. Alright, sudah ada Trian dan juga Keyboy tentunya di area depan kali ini cukup populer dengan Chow sebagai support di area mid. Karena tadi sempat kita lihat juga di match pertama ketika Ahmad menggunakan Chow sebagai bisa dibilang supportnya cukup merepotkan juga. Tapi sementara itu Keyboy udah dikejar sama 3 orang, ada Facehugger dan juga Godiva ke satu maut. Bahkan kali ini what a play banget dari Aura Fire, masuk ke menit yang pertama mendapatkan first blood, tapi full datang nggak bisa untuk membobardir penyerangan dari Aura Fire kali ini Pak Pulu. Wow, sebuah serangan yang begitu dahsyat, begitu mendadak langsung dipertontonkan oleh pemain dari Aura, di mana Benedetta-nya coba kita lihat di minimap mengganggu pergerakan dari Satya yang masih ingin melakukan farmingan terhadap monster jungle, tapi di tempat yang berbeda Esmeralda juga menekan ke arah Khalidnya. Kadita udah mulai maju ke bagian depan, ada Phantom Sense yang dikeluarkan, Keyboy-nya pun harus menggunakan Cyclone Eye agar bisa kabur dari area tersebut. Godiva perlahan tapi pasti udah mulai tas-tas di ujung sana, mulai digigitin oleh Kupa. Ya Allah, itu bajunya baru aja dijahit, baru aja dibuat. Hei, digigitin langsung oleh Kupanya, Gio. Yoi, tapi ini sebenarnya kalau Aura Fire bisa benar-benar menang di early, ini bakal berat banget Onyx Esport. Karena kita tahu Suns butuh 2 item, Cloud butuh 2 item, dan juga benar-benar baru arah late game yang namanya Cloud itu bisa mendapatkan berapa poin kill. Apalagi kalau misalnya diganggu seperti ini, udah mulai terjadi peperangan lagi dan lagi. Variety mencoba untuk kabur, tapi nggak mungkin, nggak bakal bisa. Tapi ternyata masih bisa dengan Path of Execution-nya. Masih bisa mundur ke arah belakang karena Kira dan juga Godiva langsung menjemput pergerakan dari Variety kali ini Pak Bro. Oke, Godiva ya masih santai, dia ngambang aja, dia nggak nginjak tanah. Turtle-nya udah mulai ditembak-tembak, ada Popol Kupa udah langsung mencoba untuk menjaga pergerakan dari Cloud untuk bisa tetap berada di area dari pit Turtle-nya. Cuman Turtle kali ini harus ke reset, Keiranya mundur lagi, Facehugger ada di area mid mencoba untuk menghilangkan satu wave minion. Kabuki mulai masuk juga ke bagian atas, memberikan gangguan, meninggalkan wave di bagian bawah. Sementara cewek pun dengan Starlight Pulse yang dia miliki masih santai untuk bisa menghabiskan satu wave minion di bagian tengah permainan yang kembali pasif di awal-awal game ini, Om Wawa. Oke, dan dari Onyx sendiri mereka harus mulai merapikan dari lane-nya ya, karena untuk team fight besar tadi itu diambil oleh Aura Fire, jadi mereka harus lebih waspada juga secara level, apalagi ini adanya Keira dengan Esmeralda-nya bisa mengkocar-kacirkan bagian backlaner milik Onyx Esports kali ini. Dan Angela ditaruh di tempat yang paling jauh juga di ujung dari map, ini akan bisa hardcore ke teman-teman yang lain, jadi mereka nggak bisa melupakan faktor Angela juga. Jangan sampai dari Onyx Esports ini salah itu, ketika ada hardcore dari Angela itu akan membalikkan keadaan situasi untuk berbalik ke arah dari Aura Fire dulu. Yap, Boots-nya di atas dengan quicksand guard yang dia miliki masih bisa melakukan healing terhadap dirinya. Sementara Keyboy melihat dari kejauhan masih bingung. Kupanya mulai disuruh untuk mulai menggigitin pemain yang ada di area depan, yaitu pemain-pemain dari Aura Fire. Turtle pun menjadi milik dari Aura Fire. Sementara di bagian yang berbeda udah ada lagi satu Plan of Order langsung dikeluarkan. Facehugger masih bisa menjaga area pertahanannya. Kabuki kembali hadir, memberikan posisinya kembali terhadap Kabuki, dan Kabuki pun menjaga di area dari bottom lane. Oke, tapi kalau kita lihat emang Facehugger tadi sengaja diplot di area bawah karena untuk dari lebih cepat Kabuki di area midnya, membuka peluang tentunya untuk mendapatkan Turtle. Tapi kali ini Godiva masih bisa selamat dengan kejaran Trian, bahkan Trian yang harus tumbang. Kita seorang Facehugger dengan permainannya sangat-sangat baik. 3 melawan 1 di area mid ini nggak sehat banget untuk Trian. Walaupun dia niatnya baik untuk mengopen map, tapi sementara itu purple buff dari seorang saat sudah mulai diganggu gugat aja sama teman-teman Aura Fire. Tanpa ada gangguan sebenarnya saat bakal kesulitan untuk masuk ke depan, tapi ada sebuah blazing duet yang benar-benar on point. Gagal tapi mendapatkan purple buff yang sementara Godiva harus tumbang di tangan Boots yang datang tiba-tiba. Register sambil dikeluarkan, kira menjadi target berikutnya, dan gak mungkin bisa selamat kali ini Pak Pulung. Sebuah aksi yang sangat-sangat beresiko sekali dilakukan oleh pemain-pemain Aura hingga mengakibatkan 2 playernya pun tadi hilang. Agak sedikit memaksakan, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Onyx Esports, mereka berhasil untuk membalikan keadaan ya Om ya. Di bawah juga nih udah nongol lagi sebuah inisiatif yang dilakukan. Cewek pun udah mulai hadir, udah ada Popol Kupa juga, tapi pergerakan dari Kabuki dengan mobilitas yang saat ini menggunakan Benedetta sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Snack time, buat momen game favorit di snack video, dan
kali ini Papulon dan juga Om Wawa Aura Fire sebenarnya udah memegang kendali di area atas, tapi ternyata satu persatu teman-teman dari Aura Fire harus gugur. Sementara itu Variety mencoba untuk mendapatkan cewek, berikan off order ya, menyelamatkan dirinya dari suatu pick off yang dilakukan oleh itu. Wow, ternyata Trinity Puncher yang masuk kali ini mendapatkan 1 point kill ke arah cewek, bahkan satu buah Way of Dragon. Variety dijemput dengan sangat baik oleh Facehugger dan juga Kabuki, dan Turtle yang kedua tanpa basa-basi lagi seperti akan segera di pop up oleh kedua tim Papua. Yap, ini dia Turtle-nya udah mulai dicolek-colek. Hey Turtle, namun Rockwave-nya kali ini Sans gak bakal bisa bertahan lagi. Rockwave terlalu sakit dari Kadita dan dia pun masih sempat untuk kabur dari area sana. Godipanya melenggang dengan begitu indah, kembali lagi menuju ke base-nya. Cuman serangan yang barusan dia berikan itu begitu mengejutkan loh, wow. Ini mengerikan sekali loh permainannya. Sementara itu Parah, besok tapi mesin ada udah ada Wave satu lagi Wave Dragon loh. Namun untuk sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Variety. Sementara itu pertempuran kembali terjadi di area tengah. Kabuki yang dikejar dengan ada satu lagi serangan dilakukan. Tracking Syndrome-nya nggak terlalu berhasil untuk menaik ke arah satu play dimiliki oleh Aura Fire. Sementara di bagian tengah udah ada satu play juga lagi yang dikeluarkan, belum begitu sakit. Cuman untuk sekarang 3 player yang dimiliki oleh Onyx Esports, mereka tidak kuat lagi. Variety, engkau mau pergi kemana? Engkau hanya memiliki sedikit darah layaknya keuangan kita di akhir bulan. Sedikit banget. Benar banget. Aduh, tapi kita lihat juga permainan dari Onyx Esports ya. Mereka sangat bergantung kepada area late game Papulon dan juga Wawa. Mereka punya Cloud, tapi Cloudnya kalau udah di jam rame-rame begini bahkan 0-2-2, ini nggak bagus banget untuk jungler yang late game. Tapi sementara itu di area mid, Drian dan juga teman-teman dari Onyx Esports seperti mengalami kesulitan. Yang mana ada Variety yang udah mulai ditendang Way of Dragon kali ini karena seorang Variety masih bisa mundur ke arah belakang dengan poncornya, dan juga Phantom Execution yang benar-benar menyelamatkan dirinya, dan lagi objektif milik Sans harus diambil, tapi cewek kali ini mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang Kabuki, Om Wawa. Yes, dari Onyx Esports mereka harus bisa menahan dulu. Mereka nggak boleh terpancing agresivitas yang sedang dilakukan oleh Aura Fire. Dari itemnya sendiri juga Athena Shield. Untuk Popol Kupa, untuk Khalid sendiri juga sudah berhasil untuk adanya Bloodlust bersama dengan Heptasis. Dan tadi kalau kita lihat Clock of Blades ini bersama dengan Lightning Truncheon lah yang menyelamatkan Onyx Esports juga. Jadi dari Onyx, mereka tinggal menunggu Sans untuk jadi. Untuk sekarang ya, mereka wajib untuk bisa nge-defense dulu. At least, buatlah tempo permainan agak sedikit lebih lambat. Karena Aura Fire, mereka mau ngajak untuk bermain dengan sangat-sangat cepat sekali. Burst damage milik mereka sudah sangatlah mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx Esports. Terbukti bahwa dengan adanya Angela bersama dengan tadi adanya Kadita, Rough Waves-nya yang sangat on point sekali. Dan itu dia, ini yang harus dilakukan oleh Onyx Esports adalah dengan mencuri satu pemain dari Aura Fire juga belum. Oke, Tone Rose-nya pas banget on point man, tapi ternyata ada quicksand guard yang dilakukan ataupun dikeluarkan dari Khalidnya. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari bagaimana pertempuran ataupun perkumpulan pemain dimiliki oleh orang lain, di mana mereka berkumpul dengan sangat-sangat baik sekali. Mereka semua yang memberikan sebuah hit yang sangat indah. Dan Popol Kupa pun kali ini tidak kuat lagi menahan seluruh damage yang udah masuk ke arah tubuhnya. Langsung masuk ke lorong hati yang paling dalam hingga mengakibatkan efek traumatis harusnya itu ya. Yes, di menit 9 bahkan Variety udah mendapatkan Legendary. Ini permainan yang cepat dan agresif dipertontonkan oleh Aura Fire, membuat Onyx Esports seperti kewalahan ketika mereka harus ikut atau di-drag ke permainan dari Aura Fire, dan Lordnya udah bisa diamankan oleh Variety tanpa ada gangguan atau hambatan dari Onyx Esports. Dan ini adalah waktunya untuk Onyx, di mana Sans menjadi pion utama mereka, harus mendapatkan sedikit demi sedikit point kill ataupun juga mendapatkan objektif point kill. Dan kalau misalnya itu bisa didapatkan, ini akan menjadi snowballing yang baik sekali untuk Onyx Esports, Pak Pulu. Oke, Drian sama Godiva coba. Ya kayak gini, mereka hanya kayak menjalin hubungan LD, long distance relationship. Hehe, Godiva ada Rockwave. What? Apa itu? Damage macam apa itu Om Wawa? Wow, langsung hilang loh ceweknya Om Wawa. Betul sekali mispositioning dengan adanya Rough Waves. Rasa tidak akan ada titik comeback untuk satu pemain yang tertangkap di bagian tengah. Dan ini Aura Fire, mereka pegang kendali permainan, belum tinggal naik saja. Dan bahkan untuk segi item bisa kita kategorikan Aura Fire mereka lagi leading sangat jauh sekali sekarang. Betul, Ya, kalau mereka dari network sebenarnya itu dari Lord udah masuk ke area bawah. Final
Nggak boleh dikeluarkan oleh Kabuki untuk clearing minionnya saja. Sementara itu Variety udah dimasuki sama Angela dan ini akan membuat dia lebih sustain lagi berarti blessing duet. Ke arah belakang hanya untuk mundur dari Sunset bahkan Variety mencoba untuk lebih. Variety harus ter-shutdown kali ini di tangan seorang Boots. Walaupun dia harus bayar nyawanya, tapi ini bertentara bisa diamankan oleh Aura Fire. Dan sampai di situ aja, Keiranya masih mencoba untuk lebih, masih mencoba untuk memukul mundur atau menzoning Onyx Esports di dalam base turretnya Pak Pulung. Ini adalah hal yang jarang kita lihat. Di menit ke-10, Onyx sudah kehilangan inhibitor turretnya. Hal yang jarang-jarang sekali terjadi. Sementara Pesager untuk sekarang Kabuki juga. Mereka masih mencoba untuk ngezoning bagaimana Purple Puff agar nggak bisa diamankan oleh Sans. Ada Keira. Langsung dengan paling Star Moon yang dibalaskan dengan Blazing Duel. Langsung dikeluarkan begitu aja dia mundur ke bagian belakang. Sementara untuk cowoknya belum ada satu target pun. Target pun ataupun Way of Dragon yang berhasil dikeluarkan. Sementara Sans nggak bisa terlalu maju. Kirinya terlalu sedikit sekali memiliki SP hingga mengakibatkan dia hanya sedikit aku untuk bisa maju di bagian depan karena tadi Blazing Duetnya sudah dikeluarkan juga. Jadi ya mau source skill seperti apa lagi selain dari basic attack yang bisa dia berikan terhadap player dari Aura Fire. Om Wawa, what happened with Onyx nih Om Wawa? Onyx mereka kesetir banget ya karena permainan dari Aura Fire di early game. Kita melihat bagaimana Aura Fire sadar akan mereka punya burst damage yang besar. Di early mereka langsung ngajak untuk duel-duel, adanya skirmish di top lane, di bottom lane juga, dan bahkan mengganggu pergerakan dari Sans. Sans di game ini dia tidak nyaman sama sekali, bahkan itemnya sampai harus tertunda dengan cukup lama baru bisa dapatkan. Dan ketika dia berhasil juga untuk mendapatkan item, apa yang terjadi ketika Sans coba buat lakukan Battle Mirror Image ke bagian depan, adanya Blazing Duet juga, apakah dia bisa kembali ke belakang? Itu adalah pertanyaannya, karena pastinya udah langsung di stop oleh teman-teman Aura Fire yang lain juga. Dan untuk itemization yang sekarang ini Aura Fire leading dengan sangat jauh sekali, dan bahkan untuk Lancelot dari Freddy meskipun hanya sekali ke pick off, ini kurang satu lagi untuk menuju ke arah dari Blade of Despair. Yuk. Yes, tapi Registry sama kali dari Bulls hanya untuk mundur saja. Phantom Execution dikeluarkan oleh Variety juga untuk mundur karena kita lihat Godiva kali di garis depan mencoba untuk mengamankan teman-temannya walaupun dia harus tumbang. Kali ini Blazing Duet dia benar-benar memberikan akses yang sangat-sangat maksimal ke arah Onyx Esports, tapi nggak sampai di situ aja. Santos Simo lebih dia di depan mencoba untuk mendapatkan satu Variety tapi terlalu offside Way of Dragon kali karena Keira masih bisa ada Purify menyelamatkan dirinya dari tendangan maut yang dikeluarkan oleh Brian kali ini Pak Pulung. Dia tendangan maut yang langsung masuk ke rusuk bagian kiri dari 3 tulang yang ada. Digas salah satunya, entah itu retak ataupun kesleo, kita belum tahu hasilnya bagaimana. Kita hanya masih menunggu hasil dari visum Esmeralda tadinya ya. Begitu on point, untungnya ada Purify yang dimiliki. Kalau tidak, gue nggak tahu lagi nasib dari Esmeralda karena udah ditunggu oleh pemain Onyx Esports segitu banyaknya loh Gio. Itu udah siap tuh, tinggal nunggu Esmeralda. Selamat datang, langsung digas habis-habisan harusnya. Benar banget Pak Pulun, tapi kita lihat juga Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning saja for Lord, dan ini akan menjadi objektif yang sangat mahal untuk Onyx Esports dan juga Aura Fire. Kalau Onyx Esports bisa mendapatkan ini, tentu saja ini bisa menjadi momentum snowballing yang baik. Oh, damage dari San udah sakit banget ke arah Keira kali ini, dan Keira masih bisa mundur, nggak mau sampai dia terpick off karena Keira dengan Esmeralda bisa jadi salah satu tolak ukur yang bagus, tapi Falling Starboard ke arah seorang Drian masih bisa mundur dengan flicker ke area belakang Pak. Yap, Lordnya pun masih dicolek-colek aja, tapi masih dipapain. Hehehe, what happened with you? Halo? Sementara cewek yang tadi berhasil masuk cuman Variety di arah yang berbeda, berhasil langsung mendapatkan ke arah Sansatnya pun langsung gak bisa lagi bertahan. Sementara cewek di tempat berbeda juga langsung menghilang. Way of Dragon-nya connect langsung ke arah Variety jauhin cuma langsung diserang, dipegal, dicekal pergerakannya. Hilang sudah 4 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini adalah kesempatan terbesar dari Aura untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Godiva dengan tasasnya siap untuk mengeluarkan Rockwell BHK. Udah mulai meledak, sedikit lagi Epic tersisa, masih ada quick set kan. Namun untuk kali ini Regis Side Drop-nya masih bisa mempertahankan satu band terakhir yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wave minion pun sudah habis, dan begitu pula yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka gak punya lagi wave minion, dan wipe out kali ini untuk Aura. Gila. Onyx Esports kali ini di wipe out oleh Aura Fire dan membuat bottom lane ini tertarik yang hancur. Ini aku melihat for the first time. Ini permainan terbaik Aura yang pernah aku saksikan. Mungkin juga teman-teman setuju karena perbedaan mereka bermain 9 berbanding 28 poin killnya membuat
Aura Fire di atas angin. Tapi lagi dan lagi Lordnya masih belum disentuh oleh kedua tim. Lordnya masih coba berdiri kokoh di area atas sana, menunggu sampai dari masing-masing tim memajukan cita-cita minion di area tengah dan juga di area atas, Papulung dan juga bawah. Ini ada apa dengan Oni kok bawa? Wow. Ini bukan ada apa dengan Onyx sih, lebih ke arah aura mereka playstyle-nya beda banget. Match Oke. yang pertama mereka dengan adanya beda dengan yang sekarang. Kita bisa melihat bagaimana Variety sih memberikan variasi yang sangat luar biasa dengan Lancelot-nya dia, dengan Puncture-nya yang selalu bisa dapetin pemain-pemain dari Onyx Esports dulu. Iya ini ya, coba kita lihat real time win probability yang dimiliki oleh Aura sangat-sangat besar sekali pada Suns-nya. Dengan Blazing Duet dia pun bisa kabur daerah tersebut menjadi escape ability yang sangat-sangat mumpuni dan juga menguntungkan bagi Suns. Nih, apakah mereka akan kontes lagi atau enggak nih Om? Karena untuk Lordnya coba udah seperempat darahnya berhasil diamankan. Drian, posisi yang ketahuan. Akankah ini menjadi titik balik dari Aura Fire untuk bisa lagi mendapatkan kemenangan fight atas Onyx Esports karena mereka kekurangan satu pemain loh Om Wawa. Betul, sprint yang sangat jauh tadi dilakukan oleh Drian. Mungkin berharap bahwa teman-temannya bisa melakukan follow up, tapi memang sudah terlalu banyak juga dan ini akan menjadi Lord gratis untuk Aura Fire dan dari Onyx sendiri karena mereka menggunakan Cloud. Di sini Suns harus masuk dengan sangat presisi untuk timing melakukan Blazing Duet dan Onyx Esports mau gak mau mereka harus defense karena tadi Drian sudah terpick off di bagian depan tanpa ada backupan sama sekali dan Aura, wow guys, ini mereka terlihat sangat strong sekali. Apakah new era untuk Aura sudah akan keluar setelah game yang pertama? Ini dia. Ini gue gak sabar sih gimana nunggu hasilnya ya. Gue gak sabar mau lihat fight yang sesaat lagi. Kenapa? Karena wow ini Aura mendadak nih seluruh cakra yang mereka miliki, seluruh tenaga yang mereka miliki kayak dikeluarin semua di game yang pertama nih Om Aku ataupun Kyo. Mengerikan Iya. sekali permainannya. Auranya memberikan aura kemenangan untuk teman-teman dari Aura Fire dan kita lihat aja Lordnya udah masuk ke area mid kali ini. Teman-teman dari Aura Fire udah berada di posisi masing-masing. Lihat dari Vesaga Bronze masuk ke area Variety mencoba untuk masuk ke area depan tapi base-nya menjadi target operasi dari teman-teman Aura Fire tanpa ada gangguan dan Aura Fire secure game yang pertama.